Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, an Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an saqala sami'tu Rasulullah SAW. Tadi hadis ini diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Abi Habs, ini julukan beliau Umar bin Khattab. Beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan. Jadi apapun yang kita niatkan, kalau amal perbuatan itu baik, maka nanti kita akan mendapatkan kebaikan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang tujuan hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju Allah dan Rasulnya. Hadis ini berkenaan dengan waktu Nabi Muhammad melaksanakan hijrah. Kan banyak sahabat yang hijrah ke Madinah. Nah, itu sebagian kalau memang niatnya itu murni karena Allah, murni karena mengikuti perintah Rasulullah, maka dia akan mendapatkan niat karena taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Wa makanat hijratuhu lidunyan yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia yang ingin ia dapatkan, awi mur'atin yang kifuha fa hijratu ila ma hajaru ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya juga karena ingin menikahi perempuan yang ada di Madinah, maka hijrahnya tersebut menurut apa yang ia niatkan. Sebagian sahabat itu, saya ikut hijrah ke Madinah karena di sana saya ingin mendapatkan harta yang banyak. Saya ingin hijrah ke Madinah karena perempuan Madinah itu cantik-cantik. Nah, karena beliau ikut hijrah ke Madinah bukan karena melaksanakan perintah Allah, tapi karena di sana nanti saya dapat wanita yang cantik, saya dapat harta yang melimpah. Maka hijrahnya karena niatnya seperti itu, maka dia akan mendapatkan apa yang ia niatkan, tapi tidak mendapatkan pahala yang seperti diniatkan kalau dia itu karena Allah. Ini hadis ini berkenaan dengan masalah hijrah. Ini juga bisa berlaku untuk zaman sekarang. Jadi kalau kita melaksanakan sesuatu itu kalau memang diniati karena Allah, maka nanti pahalanya akan kita dapatkan. Sama dengan misalkan di zaman sekarang kita bekerja. Kalau niat kita kerja untuk menumpuk dunia, maka dunia akan kita dapatkan. Tapi masalah akhirat belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau kita niat kerja, kita bekerja, di samping kita itu saya niat kerja atau apapun yang kita inginkan. Kalau kita niat kerjanya saya tak niat kerja, ingin menafkahi anak dan istri saya, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita menafkahi anak dan istri kita. Ini bagi yang mempunyai anak dan mempunyai istri. Saya ingin bekerja karena ingin membahagiakan orang tua saya. Mulai kecil saya dirawat oleh orang tua, hasil dari kerja saya ingin saya nafkahkan kepada orang tua yang masih hidup, maka kita nanti akan mendapatkan pahala apa yang kita niatkan. Ini berlaku untuk secara umum. Berlaku secara umum. Kita mengajar. Kalau kita mengajar di lembaga, baik itu di sekolah atau di dunia, kalau kita niatnya itu murni karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita misalkan mengajar di sekolah, saya tak ngajar di sekolah agar mendapatkan gaji yang tinggi, kita akan mendapatkan gaji yang tinggi, tapi belum tentu kita akan mendapatkan pahala karena kita mengajar. Boleh kita mengajar, mengajar boleh, tapi tetap niatnya karena Allah. Maka nanti kita akan mendapatkan pahala menyebarkan ilmu yang telah diberikan Allah kepada kita. Sama, saya juga mengajar, ngajar anak SD. Sama kan juga mengerti kalau di SD
apalagi yang swasta. Kalau dilihat dari materi, mungkin itu tidak mencukupi untuk keluarga. Mungkin Allah akan memberikan jalan yang lain, bukan dari jalan yang itu saja. Karena yang namanya rizki, kalau kita itu mencari rizki, saya pernah didhawuhi oleh guru saya seperti ini. Kerja, istilahnya kerja itu kan ada yang kasbi, ada yang wahbi. Kasab itu berarti apa yang kita usahakan. Kalau wahbi itu pemberian dari Allah. Itu yang lebih banyak itu ternyata kalau dilihat-lihat katanya beliau itu yang dari pemberian Allah. Misalkan sampai ngajar di SMA atau di SD, kalau gaji di SD misalkan mungkin cuma 500 itu kan cukup bensin, gawe rokok dan yang lain sebagainya. Tapi mungkin Allah akan memberikan jalan yang lain, entah itu misalkan sampai di sambil dagang atau apa, mungkin dari situ juga kita akan dapatkan. Kalau kan ngajar anak SD mungkin bayarannya 500 nggak pasti kan, tergantung masuknya kita. Tapi mungkin ada jalan yang lain yang diberikan oleh itu, mungkin itu yang lebih banyak istilahnya kerja dan kasab kan artinya nyambut gawe. Tapi wahbi itu adalah pemberian dari Allah. Mungkin banyak jalan yang diberikan kepada kita melalui jalan-jalan yang lain. Mungkin sampean yang punya profesi apapun, kadang moro-moro wis Masudin sama doa anakku hasil sama kakek ikhlas. Ini kan juga bisa saja. Akhirnya lewat jalan situ oleh Allah diberi rezeki yang lain. Dan macam-macam caranya Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Mungkin itu sebagai motivasi kita kalau pesan mengajar atau bekerja, pokoknya tetap diniati karena Allah. Apakah boleh orang yang mengajar itu mendapatkan gaji? Nah ini macam-macam kan pendapat itu. Ya boleh saja. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya ahad kumakhatu mali ajron kitabullahi wa rasulih. Ahad kuma berarti apa yang kita dapatkan dari mengajar kitab Allah dan Rasulnya. Artinya kita mengajar mendapatkan gaji itu juga boleh. Tapi tetap niatnya karena ilahi ta'ala. Ada sebagian yang tidak setuju kalau orang mengajar itu ya nggak usah cari gaji seperti itu, nggak usah. Tapi tetap diperbolehkan untuk mendapatkan gaji itu boleh. Bahkan kalau di Indonesia ini kan tidak biasa kalau orang ngimami dapat gaji kan jarang kan kecuali masjid-masjid yang besar. Masjid yang besar imamnya kadang dikasih ya bunga lah, misal seperti itu sebagian. Tapi kalau di desa kan tidak ada. Tapi kalau misalkan nyaman pergi ke Malaysia, nah mereka itu dapat gaji jadi imam, apalagi di Saudi. Imam-imam di Masjidil Haram gajinya itu juga besar. Tidak semua orang bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau kita di Indonesia ya wis lillahi ta'ala. Karena itu kalau di masjid-masjid kita kadang ya sing ada dewe kadang, terus itu diimami dewe. Nah itu biasanya. Tapi kalau di Saudi memang mereka itu seperti imam-imamnya itu ada dewe. Pokoknya apapun yang kita niatkan, mari kita niatkan lillahi ta'ala, maka kita mendapatkan pahala. Di samping kita mungkin di dunia ini juga mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi di akhirat itu nanti yang paling penting. Rawahu imamal muhaddisin. Jadi yang meriwayatkan ini adalah dua imam al-hadis, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah ibni Bukhari. Berarti yang mengatakan ini Imam Bukhari, itu nama lengkapnya seperti itu. Wa Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasayaburi. Jadi yang meriwayatkan ini istilahnya singkatnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi di dalam kitab Sahihnya Imam Bukhari dan Muslim, alladzaini huma asahul kutubi
al-musannafati. Berarti kitab Bukhari Muslim itu adalah kitab yang paling sahih di antara kitab-kitab yang lain. Hadis itu banyak sekali, tapi yang paling sahih yang diakui kesahihannya yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Apalagi yang kedua-duanya itu sepakat, itu adalah yang paling sahih. Jadi istilahnya seperti ini. Jadi hadis kalau yang meriwayatkan itu Imam Bukhari dan Muslim, kedua-duanya sama meriwayatkan, itu yang berarti yang paling sahih. Tingkatannya seperti itu. Terus kalau misalkan nanti Imam Bukhari yang meriwayatkan, itu yang paling sahih. Terus baru Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Bukan berarti kita tidak mengakui hadis-hadis yang lain, tidak. Tetapi kalau misalkan tingkatan hadis itu yang paling sahih, itu yang diriwayatkan oleh dua imam hadis tersebut. Untuk yang lain ya tetap dianggap sahih. Tapi kalau misalkan tingkatan hadis seperti itu. Oke. Mungkin itu untuk pembukaan kali ini hadis yang pertama. Mungkin nanti tiap pertemuan satu hadis atau yang pokoknya di samping kita membaca Waqiah juga ada istilahnya taklimnya. Okay. Bukan berarti ini taklim saya mengajari jenengan, bukan. Ini adalah sharing yang berbagi ilmu. Mungkin sama ada pendapat yang lain, monggo nggak apa-apa, karena yang namanya perkataan, nah itu biasanya ada yang setuju, ada yang tidak, itu sudah biasa. Okay. Mungkin saya akhiri dulu. Pada kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini mungkin bisa sharing atau misalkan tanya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.